datang dalam ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kakak, Iya, Kakak Dian rasanya dingin sekali. Dia yang dingin. Iya, Kakak Dian rasanya dingin sekali. Kalau Kakak Dian dingin, bagaimana kalau Kakak Doli ajak Kakak Dian kita menyanyi bersama-sama? Kita memuji Tuhan. Wah, memuji Tuhan. Iya, Kakak Bah. Boleh. Kalau misalnya memuji Tuhan, apakah Kakak Dian nanti tidak dingin lagi? Iya. Oh, boleh deh Kakak. Ayo, Kita memuji Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik. Kakak Dian sudah diajak nih sama Kakak Doli. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di hari ini. Hari ini kita temanya apa Kakak? hari ini kita temanya Yesus bangkit. Haleluya. Wah, masih sama ya sama yang Iya, minggu lalu. Minggu Kakak lalu Dian. juga sama kan? Kakak Dian ingat deh, minggu lalu itu yang bawa itu Kakak Bay. Terus temanya juga sama, Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Hari ini masih ya Kakak? Iya, Kakak Dian. Wah, adik-adik di rumah apakah masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo. Ayo adik-adik. Tapi adik-adik di rumah sudah siap belum? Duduk yang manis. Duduk yang manis. Tidak ada tempat duduk buat Kakak Dian. Duduk yang manis. Dan juga adik-adik kitabnya disiapkan. Dan juga yang terutama adik-adik siapkan hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Doli, kita nyanyi Iya, lagu Kakak apa ya? Kita memuji Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Adik-adik di rumah yuk sama-sama kita nyanyi lagu Ayo, dalam nama bangkit Yesus. berdiri. Ayo berdiri. Kakak Dian jadi semangat nih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, adalah kemenangan. Wah, Kakak Dian jadi tambah hangat ini Kak. Wah, luar biasa ya. Dengan memuji memuliakan nama Tuhan, Kak Dian jadi segar sekali. Adik-adik juga kan masih pagi harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Kak, kita nyanyi lagu apa lagi yuk? Kita memuji Tuhan lagi, kasih Yesus manis dan indah. Adik-adik di rumah masih ingat kan lagunya? Kasih Yesus manis dan indah. Masih ingat? Ayo bangkit berdiri lagi kita nyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Wah, kasih Yesus memang sungguh indah. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus juga sudah menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus juga sudah membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga sudah bangkit pada hari yang ketiga. Iya. Adik-adik di rumah, kita harus siapkan hati kita. Kita akan berdoa.
yang akan dipimpin oleh adik Jo dari Tunas berapa ya Kak? Adik Jo? Tunas 1. Wah, adik Jo dari Tunas 1. Adik-adik siapkan hatinya, lipat tangannya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh adik Jo. Kakak pengasuh dan teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Dan juga Tuhan boleh menyatukan kami kembali di ibadah kami sekolah minggu. Tuhan berkati kakak pengasuh yang akan menceritakan tentang firman Tuhan. Berkati kakak pengasuh dan teman-teman kami semua supaya kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Jo dari Tunas 1. Wah, Kak. Tadi kita sudah berdoa, nyanyi sudah. Kita sekarang ngapain lagi, Kak? Kita sekarang mau dengar cerita. Wah, mau dengar cerita? Iya, kata dia. Kita nyanyi dulu, Kak. Kita nyanyi lagu karena Tuhan sudah menang mengalahkan maut. Kita nyanyi lagu kemenang-kemenang, Kak. Ya. Kita nyanyi sama-sama lagu kemenang-kemenang. Adik-adik semangat berdiri lagi ya. Semangat lagi. Semangat. Adik-adik yang di rumah, Kakak Dian mengundang adik-adik untuk tadi kan udah berdiri. Adik-adik silakan duduk kembali ya. Adik-adik, kita akan nyanyi baca kitab suci. Namun sebelum itu, Kakak Dian mau adik-adik siapkan hatinya, yang terutama siapkan hati, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, karena kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Waromi. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk lagu baca kitab suci. Baik, anak-anak di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan pagi yang indah kepada kami. Kami telah berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tetapi sebelumnya kiranya Tuhan mau datang
Sucikan hati, mata, telinga kami dan juga hati kami dan di tempat di rumah kami masing-masing sehingga kami dapat tenang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita di dalam kitab Injil Yohanes 21 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-19. Nah, kalau semuanya sudah duduk dengan rapi dan manis, kita akan menyimak bersama-sama video berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
kita sudah menyimak video. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kali ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias. Nah, kalau adik-adik menyimak, anak-anak menyimak cerita tadi, ada murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Nah, mereka mau pergi mencari ikan di Danau Tiberias. Mereka pergi mencari ikan pada malam hari, tetapi sampai pagi hari, sudah mau pagi hari, mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka tidak dapat menjala ikan. Di pinggir pantai, seperti kita dengar cerita tadi, Tuhan Yesus ada berdiri di pantai. Nah, dari pantai Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka mempunyai makanan? Tetapi mereka, karena dari malam sampai pagi, mereka tidak dapat mendapat ikan. Mereka bilang, mereka tidak punya lauk pauk. Lalu Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka menebarkan jalannya, maka mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Setelah itu, mereka menarik jalannya. Lalu ada yang bilang bahwa itu adalah Tuhan. Maka Simon Petrus yang tidak memakai baju, kemudian memakai baju dan mulai berenang ke pantai. Setelah di pantai, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan makanan buat mereka. Ada ikan dan ada roti lagi. Tuhan sudah menyiapkan mereka makanan untuk sarapan. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara murid-muridnya. Pada waktu mereka mencari ikan dari malam sampai pagi hari, mereka mungkin sudah putus asa. Bagaimana kita sudah dari malam sampai pagi, kita tidak mendapatkan ikan. Tetapi Tuhan Yesus datang memberi pertolongan kepada mereka. Tuhan menyuruh mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan, maka mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, walaupun mereka mendapat ikan yang sangat banyak, tetapi Tuhan masih menyayangi mereka lagi. Setelah mereka di darat, Tuhan sudah menyiapkan makanan buat mereka, ikan dan roti yang menjadi sarapan mereka. Kenapa Tuhan bilang mereka ada punya makanan, sedangkan Tuhan sendiri sudah mempunyai makanan. Tuhan mau mengajarkan murid-muridnya, bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita semua, bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus memberi kepada Tuhan apa yang kita dapat, supaya kita harus selalu mengucap syukur atas pemberian Tuhan. Nah, setelah mereka sarapan, mereka kenyang. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, sebelum Tuhan, kalau anak-anak ingat siapa yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Iya, dia adalah Simon Petrus. Dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tetapi apakah Tuhan membencinya? Tuhan tidak membencinya. Tuhan malah bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu pun sebanyak 3 kali. Dan Simon Petrus pun bilang, aku mengasihi engkau. Dan setelah itu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa walaupun kita tidak mengingat Tuhan Yesus, kita jahat terhadap Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus memelihara kita, mencukupkan kebutuhan kita, menjaga kita dari bahaya dan maut. Tuhan menjaga kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan kita di hari ini. Kiranya firman Tuhan di hari ini memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam
doa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman ini dapat memberkati kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, ajar kami untuk terus-menerus berharap kepada Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kita. Berkati juga semua anak-anak yang ada di rumah yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ayat hafalan kita, kalau yang kemarin anak-anak sudah menghafalkan ayat hafalan, karena ayat hafalan kita sama seperti minggu lalu. Kita simak ayat hafalan berikut, dan anak-anak yang sudah menghafal, ucapkan bersama-sama ya. Kita simak video berikut ini. Matius 28 ayat 6a. Ya, tidak ada di sini sebab ia telah pergi. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan kita ya, sama seperti ayat hafalan minggu lalu. Jangan lupa adik-adik di rumah hafalkan ya. Nah, cerita tadi itu tentang apa ya, Kak? Tentang Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, Kak Dian. Wah, Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Berarti setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya ya, Kakak. Iya. Wah, Tuhan menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Adik-adik jangan lupa cerita minggu ini ya. Nah, dan juga adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik jangan lupa siapkan persembahannya, ditaruh di dalam amplop yang cantik. Kemudian nanti diberikan kepada orang tua adik-adik, dan orang tua akan membawanya di gereja. Untuk persembahan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku Menang-Menang. mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu Kakak Dian mau sama adik-adik untuk duduk yang tenang. Kita akan berdoa bersama. Adik-adik duduk yang manis, Alkitabnya ditaruh di tempat yang rapi, persembahannya jangan lupa, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Doa akan dipimpin oleh Kakak Doli ya adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga, melindungi kami dari ibadah ini mulai hingga berakhir di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar
memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan berpisah. Namun sebelum itu adik-adik yang di rumah, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik jangan lupa ya, setiap jam 8 pagi di YouTube-nya GKI Bethlehem Kuala Kencana. Adik-adik jangan lupa ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus.